Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nur Azizah. Kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi ya. Ada beberapa tentang konsep ilmu ekonomi dan nanti kita akan bahas sedikit. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi yang terjadi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, permasalahan ini kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Yang kedua, kita ada pembagian ilmu ekonomi dan cabang ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu ilmu ekonomi deskriptif dan ilmu teori ekonomi. Ekonomi deskriptif itu bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi yang faktual atau yang nyata ya. Ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi. Dan hasilnya itu berupa fakta-fakta atau data yang empiris. Contohnya nih, jumlah angkatan kerja atau asal-usul sejarah lembaga ekonomi, seperti itu. Nah, yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi ini berusaha menggeneralisasikan data-data ekonomi dan memberikan penafsiran asas atau hukum. Jadi, hukum yang terjadi itu sebagai dasar atas dilakukannya kebijakan ekonomi yang terjadi. Nah, data yang terjadi di teori ekonomi ini ada dua juga, guys. Yang pertama adalah teori ekonomi makro. Yang kedua adalah teori ekonomi mikro. Nah, kita akan bahas ya ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk ekonomi makro itu khusus mempelajari tentang mekanisme kerja dalam perekonomian yang keseluruhan atau meneliti fenomena ekonomi yang sangat luas, sangat besar. Oke, contohnya tingkat pengangguran, inflasi, atau tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuannya ekonomi makro ini untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Sebaliknya, dalam ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan yang membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang sangat terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan seminim-minimnya. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, produksi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang, contohnya kita memproduksi suatu barang seperti almari, kursi, meja, kaca. Dan yang kedua ada produksi jasa. Produksi jasa contohnya seperti menjahit, make up, seperti itu. Yang kedua kita ada distribusi. Distribusi itu suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan kepada para pemakai.
Nah, sewaktu-waktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan, proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan kegunaan atau utility waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Nah, yang terakhir kita ada konsumsi. Konsumsi ini adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, gengs, tujuan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi dari konsumsi sendiri adalah agar kelangsungan hidup kita tetap terjaga. Yang terakhir kita ada motif ekonomi. Pengertian motif ekonomi itu adalah keinginan dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, usaha manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi ini berbeda-beda, gengs, dan bermacam ragamnya. Akibatnya, motif ekonomi yang melatar belakangi juga bermacam-macam. Nah, motif ekonomi ini dapat berasal dari dalam diri manusia ataupun luar. Motif yang terjadi atau datang dalam diri manusia itu adalah motif intrinsik. Yang kedua, motif yang datang dari luar diri manusia atau orang lain itu disebut dengan ekstrinsik. Nah, kedua motif tersebut terdapat contoh atau pengertiannya sendiri-sendiri. Motif intrinsik itu keinginan untuk memperoleh barang atau jasa atas kesadaran diri sendiri. Contohnya, ingin belajar karena ingin pintar. Nah, karena mengantuk ingin tidur. Karena haus ingin minum. Nah, motif ekstrinsik merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari orang lain, guys, atau dari pihak luar. Contohnya nih, aku dan temanku berbelanja di supermarket karena disuruh oleh ibuku. Oke, gengs, itu tadi pembahasan tentang konsep ilmu ekonomi. Semoga ini membantu kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share link ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian itu tahu apa itu konsep ilmu ekonomi, dan jangan cuma kita hanya belajar ekonomi tapi kita nggak tahu apa itu ilmu ekonomi. Oke, terima kasih. Bye.